Cloud9 Ibu Profesional Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Berikut kami sampaikan aturan main selama mengikuti sharing session. 1. Mohon untuk memperhatikan adab dalam menuntut ilmu selama acara sharing session berlangsung. 2. Seluruh peserta diharapkan segera masuk ke dalam Zoom meeting begitu link Zoom dibagikan. 3. Setelah memasuki Zoom meeting, harap mematikan tombol mikrofon dan harap mematikannya selama acara berlangsung. 4. Semua peserta sharing session akan diminta untuk menyalakan video di awal acara Zoom meeting berlangsung karena akan ada sesi foto sebagai dokumentasi. 5. Semua peserta dimohon mengisi identitas di Zoom seperti contoh berikut. Nama _ member IP Jakarta jika peserta adalah member IP Jakarta. Nama _ domisili jika peserta bukan member IP Jakarta. 6. Teman-teman boleh bertanya ketika narasumber sudah selesai menyampaikan materi. 7. Dimohon bagi peserta saat mengajukan pertanyaan agar tidak keluar dari topik atau materi yang disampaikan oleh narasumber. 8. Silakan teman-teman bertanya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah MC mengizinkan, boleh mengetik atau open mikrofonnya. 9. Sebelum peserta menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal domisilinya. Contoh, Talita _ IP Jakarta atau Talita _ dari Jakarta bagi peserta yang bukan member IP Jakarta. 10. Peserta boleh mengajukan pertanyaan maksimum sebanyak 2 pertanyaan. Selamat menikmati dan bersenang-senang di wahana sharing session ini. Mari kita sambut MC kesayangan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi dengan saya Evi Femi yang akan menjadi MC acara hari ini. Semoga teman-teman semua nggak ngantuk ya, jam-jam kritis ini soalnya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi di sharing session Rumble Green and Organic. Tumbuhan bisa curhat. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulai, masih menunggu teman-teman yang sedang ngantri masuk. Kita mulai dulu dengan berdoa, semoga acara sharing session kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapat berkah dari Allah dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum dimulai, kita mengucapkan terima kasih dulu kepada semua sponsor yang telah mensukseskan acara ini, juga media partner, ada Farah ID, Event Jakarta, @Event Jakarta, Kipma Jakarta, @Kipma Jakarta, Helena Safitri, @Helena Mantra, Leila Erniwanda, @Leila_Niwanda, Fisya, @Fisya Biru, Citra Derisa, @YCD14, Weni Radisja, @Weni RAD. Sponsornya nih ada banyak loh, seperti yang sudah kita umumkan di WAG, bahwa siang ini kita disponsori oleh Shiraki, Kipma Jakarta, Kain Lebah, Tokona Umay, dan Zanira. Terima kasih kepada media partner dan sponsor. Sebelum kita mulai, mumpung masih cantik-cantik, masih cakep-cakep, silakan dibuka dulu videonya nih, biar saya bisa lihat nih. Ada yang ngantuk nggak ya? Yuk dibuka videonya. Nih, mana ya? Oh, Mbak Azima lagi rapiin jilbab. Ayo, ada siapa lagi nih yang sedang merapih-rapihkan jilbab? Mbak Lulu dibuka. Mbak Ida.
Ada 2 halaman ini. Silakan Mbak Aili. Oh, Mbak Ulfa udah. Ayo, Ibu Ketua Panitia. Wah, udah siap ini Ibu Ketua. Wah, belum semua nih. Ayo. 1 menit lagi. Wah, Mbak Eka sudah siap. Kayaknya lagi di jalan ini Mbak Eka ini ya. Semangat sekali. Terima kasih sudah hadir. Mbak Rum belum siap nih. Ayo. Sudah diganti semua namanya ya. Di sini ada Mbak Ida, IP Lampung. Sudah siap dengan headsetnya. Ada lagi. Udah siap semua ya? Bismillah ya. Kita panggilkan tim jepret-jepret. Sudah siap nih, saya mau ambil posisi juga. Biar cakep. Silakan tim jepret-jepret. Ya, makasih Mbak Evi. Sudah siap semuanya ya. Hitungan ketiga nanti saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Bentar ya. 1 lagi. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke Mbak Evi, sudah. Terima kasih tim jepret-jepret. Nah, tidak lupa diingatkan kembali untuk stay tune sampai akhir, karena door prize-nya seperti yang sudah dijelaskan tadi di WAG ya, jangan sampai nyesel kalau kelewatan nanti. Ada Mbak Rini, halo Mbak Rini, miss you. Ya, insya Allah untuk acara yang pertama, kita akan dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ibu Kapten Rumbel Green and Organic IP Jakarta kepada Mbak Faradila Rahim. Dipersilahkan. Silakan Mbak Dila, mic-nya saya lempar. Cus. Aduh, kejedot ini Mbak. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Alhamdulillah hari ini kita ngumpul bareng lagi ya. Semalam pasti udah ada yang udah ikutan dari sharing session Shoe and Craft ya. Sebelumnya saya pengen menyapa dulu nih ibu-ibu hebat, ibu-ibu profesional yang sudah hadir di siang hari ini menahan kantuk juga sambil menggendong anak-anaknya ya. Saya mewakili dari Rumbel Green and Organic mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua bergabung hari ini untuk belajar bersama. Insya Allah kita akan belajar seru nih, ngobrol bareng, belajar bareng. Seperti apa sih tumbuhan kalau curhat? Nah, di EGNO kita punya dokter kesayangan nih, dokter tanaman, Mbak Isya. Nanti akan memaparkan, kok tanaman saya ini kalau layu ini gara-gara apa ya? Nah, nanti ditambahkan dengan Mbak Ida akan memberikan tips-tips dari dapur. Seperti apa sih pupuk nabatinya? Ya, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya ucapkan selamat bersenang-senang buat kita semua belajar bareng di virtual Zoom ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Saya kembalikan mic-nya ya Mbak Evi. Terima kasih. Saya terima kembali mic-nya Mbak Dila. Terima kasih banyak. Kita sudah disemangati oleh Mbak Dila untuk bisa bersenang-senang di siang hari ini mendengarkan curhat dari tanaman-tanaman kita. Sebelum kita mulai, mari kita simak profil narasumber kita. Silahkan. Ya, ini dia dokter tanaman Rumbel Green and Organic IP Jakarta, Isyana Kuncoro Dewi, biasa dipanggil Mbak Isya. Alamatnya di Cipulir, Jakarta Selatan, dan tentunya punya pendidikan terakhir yang sangat-sangat related sama gelarnya sebagai dokter tanaman, yaitu Sarjana Sains Biologi ITB. Sibuk banget ibu yang satu ini, namun tetap berbagi dan melayani di Rumbel Green and Organic. Lanjut ke CV-nya Mbak Ida. Nah,
Namanya Mbak Ida Farida, ibu rumah tangga, 4 anak, ibu profesional, manajer operasional KIPMA yang punya hobi berkebun, dan beliau adalah founder komunitas bank sampah di lingkungan rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Itu dia 2 profil narasumber kita. Nah, jeng, kita akan memasuki ke materi yang pertama dari Ibu Dokter Tanaman Rumbel Green and Organic IP Jakarta. Kita panggilkan sama-sama Mbak Isyana, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, saya izin share screen dulu ya. Waduh, ini siang-siang yang rawan ya. Cuaca. Iya Mbak Isya, tapi kita harus semangat. Tetap semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tumbuhan bisa curhat. Baik. Kita punya kuis dulu ya Ibu-Ibu biar ya, pada kuis semangat, siap. Pada melek. Baiklah. Manakah di antara gambar berikut ini yang ternyata kita punya pasien ini menderita akibat penyakit? Apakah A, jawabannya gambar A, apakah B, jawabannya B, gambar B, apakah yang C, keduanya? Bisa dijawab melalui chat. Di chat ya. Sudah mulai banyak. Wow, luar biasa, cepat sekali. Wow. Keren ini. Berarti terbukti pesertanya semuanya nggak ngantuk nih Mbak Isya. Iya, kayaknya banyak yang mau curhat nih nanti nih. Nah, kita tunggu. Ya, udah banyak nih Mbak Isya. Oke, stop. Jawab ya, stop. Stop ya. Nah, stop. Oke. Sebagai seorang muslim, kita kan berpedoman pada Al-Quran ya. Di sini ada surat Al-Isra ayat 44. Di sana Allah berfirman bahwa langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, berarti pengertiannya adalah semua makhluk hidup, makhluk yang mati dan hidup, berarti itu bertasbih kepada Allah. Tapi kita selaku manusia tidak mengerti bahasa mereka. Tapi ada satu hal yang bisa kita mengerti, yaitu ekspresi. Nah, Ibu-ibu hebat, ada yang tahu ini ekspresi apa? Di chat ya, ayo. Silahkan di chat. Ayo, ada yang tahu ini? Ayo. Iya, bahagia. Terus. Wah, Mbak Eka jawab bahagia. Senang banget. Wow, happy. Oke, stop ya. Oke, ini adalah ekspresi bahagia. Pasti semua orang juga tahu ini ekspresi bahagia. Semua anak kecil yang begini pasti ekspresinya bahagia. Bagaimana Bu Evi? Betul sekali Ibu Isya. Jeng. Ayo, silakan dijawab di chat. Ibu-ibu hebat. Apa ikah ini? Murung, sedih, bete. Oh, bete. Galau, ada yang banget galau. Pengen piknik, Pak. Siapa dia pengen piknik? Ada yang jawab mager, matgai, ada matgai. Oh, ada matgai. Sudah. Lapar, sendu. Aduh. Stop. Baiklah. Anjing ini sebenarnya lagi bete ya, karena dia di sini ada bola, tapi tidak ada seseorang yang bisa diajak bermain. Gitu. Nah, begitu pula juga tanaman. Tanaman itu juga bisa mengekspresikan perasaannya dia itu di daun. Pada gambar A, ini mengalami namanya soybean blight yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, kenapa sih soybean blight ini bisa muncul di daun? Karena daun itu merupakan salah satu, kalau misalnya di kita itu muka ya, untuk menampilkan ekspresi, kalau di tanaman ya hanya daun ekspresinya itu. Ya kan tidak mungkin di batang dong, udah tebal, tidak bisa dilihat gitu kan, jauh gitu kan. Oke. Maka hari ini kita akan memahami ekspresi daun.
Jadi curhatnya tanaman itu dan tumbuhan itu melalui daun. Kenapa sih melalui daun? Nah, ekspresi sebenarnya bisa timbul itu dengan satu, tanaman tidak tumbuh dengan baik, dia layu, dia kerdil. Itu bisa dilihat ketika dia masih masa pembibitan. Tapi ketika sudah dewasa, sudah besar, dan terjadi keadaan ekstrim, yaitu defisiensi nutrisi atau nanti saya nyebutnya kekurangan nutrisi, itu bisa dilihat melalui daun. Jadi tidak semua hal yang terjadi di tanaman, dia cepat mati, dia kering, kemudian daunnya menjadi coklat, kuning, itu adalah gara-gara penyakit. Tapi justru gara-gara kesalahan sang penanam. Wow. Nah, ini salah satu gambar ya, panduan untuk kita tahu apa sih yang terjadi di tanaman kita. Kalau kekurangan beberapa nutrien seperti sulfur, kalsium, itu juga bisa terjadi di tanaman yang muda, daun yang muda. Kalau daun yang tua, ini di bawah. Oke. Ada catatan penting. Apa tuh? Yang pertama, nah ini nih yang penting nih. Jadi tidak semua gejala defisiensi nutrien itu bisa terbaca dengan jelas karena mirip. Seperti kita melihat dua anak kembar ya, itu susah. Jadi memang harus peka sekali, harus benar-benar detail. Yang kedua, defisiensi atau keracunan banyak nutrisi itu bisa terjadi dalam satu tanaman. Jadi kalau misalnya terjadi beberapa gejala yang sama dan dia ternyata banyak, itu bisa terjadi karena dia multinutrien kekurangannya atau keracunan. Dan diingat lagi beda tanaman, beda kultivar, beda gejala. Jadi tidak sama jika dia tanaman misalnya cabai, itu gejalanya sama dengan tomat, itu sedikit berbeda. Apalagi kalau tomatnya itu beda kultivar, itu juga beda. Nah, dari panduan yang di atas, gambar yang di atas, gejala di lapangan itu bisa berbeda dengan panduan yang di atas gitu loh. Maka daripada itu, kita punya empat hal yang bisa jadi acuan. Yang pertama adalah klorosis. Kalau klorosis itu kita sebut sebagai kejadian luar biasa karena hijau daunnya menghilang. Dia bisa jadi kuning, Jadi bisa pudar jadi putih. ya? Pudar gitu ya? Pudar, benar. Pudar, tapi bukan dikasih itu ya, pemutih ya. Oh. Ini dia ya, jelas nih kan ini. Interveinal korosis. Nah, kalau interveinal korosis itu hijau daunnya hilang, tapi tulang daunnya masih hijau. Jadi kelihatan seperti ada rangkaknya ya, kalau bahasa kita itu. Nah, yang ketiga, nah ini yang keren. Kita nyebutnya bronzing, karena ada perubahan warna hijau daun tuh dari ungu menuju merah. Jadi kalau tanaman biasa itu berubah jadi ungu, berubah jadi merah, itu berarti terjadi kekurangan nutrisi. Nah, ini juga nekrosis, ini juga kelihatan banget karena dia warnanya bisa coklat, bisa hitam. Nekrosis itu adalah kematian sel-sel daun. Ini jelas banget, bisa spot-spot, bisa seluruhnya. Oke, kita lihat dulu, ada yang mau raise hand, Mbak? Coba dicek, check and recheck. Coba, ada yang raise hand nggak nih? Ada yang raise hand, ibu-ibu? Oh, ada. Ada raise hand, Mbak Bunga. Silahkan Mbak Bunga, dibuka mic-nya. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Isyan. Ini saya mau tanya yang untuk nekrosis sekilas aja sih mungkin, karena di gambar ini contohnya sepertinya daunnya juga agak keriting ya. Ya. Apakah itu sama ya kategorinya? Kalau yang daunnya itu sebetulnya masih hijau, tapi dia mengeriting itu apakah sama itu tandanya dia itu defisiensi nutrisi atau terkena hama? Oke. Oke, baik. Jadi kalau misalnya nekrosis seperti ini ya, sebenarnya ini keriting karena dia mati. Jadi karena dia mati, kayak kulit kita ya, kalau misalnya kulit kita mati kan itu dia keluar-keluar ya. Ini tuh hanya mengkerut aja karena kehilangan elastisitas gitu. Jadi sebenarnya nekrosis ini yang salah satu gejala yang utama.
Nekrosis ini gejala paling jelas kalau dia kekurangan nutrisi, jika hanya warnanya coklat dan hitam. Tapi kalau dia ada spot kuning, itu berarti dia bukan nekrosis karena kekurangan nutrisi, tapi karena bakteri. Gitu. Bakteri itu senang bikin spot-spot di daun. Catat ya, bakteri senang bikin spot-spot. Jadi ini kalau yang ini kayaknya nih kalau dari penerawangan saya, kalau Mbak Isya dokter, kalau saya dukun deh, ini hasil penerawangan saya yang Robert Kosinski ini, dia menggulung agak keriput karena dia sel-selnya mati gitu ya. Iya, karena kan airnya tidak ada ya, jadi dia tidak rigid gitu, tidak keras. Tidak keras, tidak segar gitu ya. Yo, berarti tadi gitu ya jawabannya Mbak Bunga. Tadi Mbak Bunga ya. Boleh nambah sedikit nggak Mbak? Iya, mau tanya. Boleh sedikit ya. Kadang ya sedikit aja. Kalau nekrosis kondisinya itu yang di daun muda sama daun tua itu sama aja gitu. Ataukah kayak kalau untuk nekrosis lebih rentan terjadi di daun muda atau daun tua? Kalau yang case punyanya tanamanku itu soalnya ya daun yang mudanya yang nekrosis gitu, yang daun tuanya enggak. Jadi memang ada beberapa nutrien itu terjadi di daun muda dan daun tua atau keduanya gitu. Jadi tergantung nutrisinya. Jadi bisa kita lanjut dulu ya. Oke, ini dia. Lanjut. Nah, di sini kita punya alur gejala yang bisa digunakan dengan mudah. Ini kita dari namanya ini pakai tahun yang 2015 ya, jadi agak sedikit lebih kelihatan gitu, lebih update. Nah, dari sini kita bisa melihat yang pertama yang kita lihat itu adalah gejala pada daun tua atau muda dulu. Bisa di zoom kali Mbak Isya, di zoom bisa nggak? Di zoom, bisa nggak ya? Biar lebih kinclong gitu, malu mata tua saya, ngaku nih kali ini ngaku nih. Oke, jadi bisa dicek dia itu gejalanya muncul pada daun tua atau muda, kemudian dia daunnya tersebut menggulung atau kecil. Ini ada yang ngechat nih, nggak jelas. Oh, buram ya? Di laptop saya enggak soalnya. Iya, sinyal itu sinyal berarti. Oh, sinyal biasanya Mbak ya, Mbak Yuli, Mbak yang buram itu sinyal. Sebentar. Kekecilan Mbak Isya gimana ya? Ini karena gambarnya emang kecil. Oh, emang kecil saudara-saudara. Nanti akan geser. Nah, setelah ini akan di-share ya di WAG, tenang. Ya, lanjut Mbak Isya. Oke, jadi nanti akan ditanya daun muda, daun tua atau keduanya, kemudian apakah gejalanya nekrosisnya di ujung atau tepi daun yang gosong, apa ada bercak kematian, serem banget ya namanya bercak kematian gitu kan. Karena memang sel daunnya memang mati sih. Terus kemudian kalau klorosis dia seragam atau hanya bercak-bercak, atau di antara tulang daun, kemudian ada perubahan warna, atau penyimpangan pada daun, baik dia mengerut, menggulung ke atas, menggulung ke bawah, nah itu beda lagi ya. Terus ada kecil, ada kerdil, atau bentuknya tidak beraturan. Nah, kita lihat ya. Terus dikecilin dulu. Oke. Ini adalah yang B. Ini sebenarnya tanaman saya nih. Sesuai itu ada namanya nama saya ya. Jadi Aisyah, katanya suaranya keimutan nih. Kurang dekat itunya. Kurang dekat, baiklah. Jadi kalau nih Mbak Evi nih ya, ini kan sulur ya. Kalau sulur itu makin ke ujung, makin muda atau makin tua? Nah, saya tanya dah tuh. Ke ujung makin muda kalau sulur. Oke, kalau sulur. Kalau yang tanaman biasa tuh yang tumbuhnya ke atas, makin muda di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Nah, kalau misalnya dia roset, udah ada yang jawab juga. Oh, dijawab juga. Kalau dia roset, di chat udah rame. Waduh, kalau misalnya dia roset gitu kan, itu mana yang muda? Di dalam atau di luar? Kayak misalnya di dalam dong. Pintar ya. Berarti ini pengertian, ini peka ini. Kan dukun tadi kan? Dukun ya. Baiklah.
Bahaya ini, bahaya. Bahaya nih, nanti lama-lama kita ini. Yang jawab di chat juga keren-keren tuh, makin muda. Mbak Evi dukun apa? Waduh. Dukun tanaman kan Mbak Isya ini, dokter. Oke. Lanjut. Berarti B ini adalah di tanaman di daun tua ya. Oke, daun tua. Dia berklorosis karena dia menguning. Dan klorosisnya itu seragam. Dalam arti kalau seragam itu semua nguning gitu kan. Karena di daun gitu tua, ya. Berarti dia kekurangan nitrogen. Ini tanaman kunci saya yang akhirnya kemarin meninggal dunia ya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun dalam keadaan sudah begini, saya nggak tega gitu. Saya biarin aja dia mau hidup ya silakan gitu kan. Tapi akhirnya dia tiada lah gitu kan. Itulah ya diikhlaskan saja Bu. Kalau orang GNO tuh susah sampai titik darah pun habisan. Nggak tega gitu. Oke. Ya, berarti dia kekurangan apa itu ya? Kalau di tabelnya itu kita bisa lihat ya di atas yang biru daun muda. Kalau daun muda berarti kekurangan ini, kalau daun tua berarti kekurangan ini gitu ya? Iya. Atau kalau keduanya ini, nah ternyata ini punya Mbak ketahuan Mira juga kan? Ketahuan banget. Rumusnya Bu Dokter. Simple gitu kan? Kalau ini daunnya kita lihat daunnya. Ini kan pohon jeruk ya? Iya. Ini kok daunnya dia menggulung ke atas. Kalau itu menggulung ya, kalau mengkerut-kerut tuh dia melipat-lipat. Dia menggulung ke atas. Dan yang terjadi adalah, nah ini di daun, muda atau tua? Muda. Ya, kalau di bawah, daun muda atau tua? Di bawah, tua. Bu, mana jawabannya? Tuh udah mulai rame lagi, tua. Muda, tua. Keren nih pesertanya nih. Oke, ini berarti alhamdulillah nih tanamannya kayaknya nggak galau ini kayaknya nih. Diperhatikan terus gitu kan. Nah, ini kalau misalnya terjadi keduanya, dia menggulung ke atas, berarti dia kekurangan magnesium. Nah, magnesium itu dia merupakan merupakan salah satu nutrien tuh yang penting gitu. Cuman kita kan kadang-kadang ya kalau tanaman itu kan tidak terlihat ya. Kalau kita mah kelihatan. Nah, ini adalah salah satu suplemen alami untuk beberapa kasus ya. Kalau nitrogen kita bisa pakai kopi. Nah, ini kalau suami-suaminya nih, bapak-bapak dan ayah-ayahnya gitu kan senang minum kopi, yang hitam itu bisa kita pakai tuh bekasnya kopi itu. Ada gulanya? Boleh, kagak ngaruh dah. Ngaruh dah ya. Siram aja dah ke media tanaman. Kalau misalnya memang menanamnya di tanah, itu kita bisa nanam kacang-kacangan. Gitu. Jadi sumber nutrisi N-nya itu dia serap langsung. Itu lebih mudah sebenarnya. Karena kan kalau di tanah ya. Nah, kalau misalnya fosfor itu bisa tulang ayam, tulang ikan. Nah, nih ya ibu-ibu nih nggak pakai pelit nih. Kalau misalnya beli ikan gitu kan, jangan tulang ikannya kasih ke meong, kasih kepalanya aja. Tulangnya tuh setelah dimakan kita taruh di tanah gitu loh. Atau biopori kan bisa tuh. Bisa, kan? ya. Nah, kalau biopori itu sudah sekian bulan tuh bisa diambil. Gitu loh. Betul. Nah, kalau punya kolam atau akuarium air tawar, ya ikan-ikan air tawar itu bisa diambil air akuariumnya. Disiramkan menyiram ya tanaman yang kurang gizi atau kurang nutrisi. Kalsium, kulit telur. Nah, ini yang habis suka ceplok telur, bikin omelet, kulit telurnya itu bisa dihancurkan, dimasukkan ke media tanam. Kalau banyak siput-siput kecil-kecil itu, nah ini bisa dihancurkan lagi terus ditaruh tuh di atasnya. Gitu kan. Jadi aman lah kita. Yang sulit itu kalau kekurangan magnesium sebenarnya, karena ini agak mahal ya. Ini pakai garam Epsom namanya, atau bath salt. Ini garam mahal mandi. Ya? Lumayan. Ini garam mandi ya. Garam mandi itu. Nggak apa-apa lah ya, ikhlasin aja kali ya. Garam mandi itu tuh dia magnesium ini ya, magnesium murni. Jadi bukan garam krosok, bukan garam dapur, bukan garam Himalaya, bukan. Ini garam mandi. Nah, jadi, langsung dijawab Mbak Utnami. Nggak bisa nih pakai garam dapur, nggak bisa. Ini kita ada yang nanya beberapa Mbak Isya iya, nih. Boleh. Ada Mbak Eng yang akhirnya bisa masuk. Yes, halo Mbak Eng. Kenapa ya tanaman daun jeruk selalu banyak uletnya? Ayo Bu Dokter tahu nggak? Karena
daun jeruk itu tuh ada ininya ya, aromatik dia. Nah. Ada zat aromatik gitu loh. Dokter beneran, lulus berarti. Hore loh. Jadi dia ada aromatiknya. Aromatik itu selain beberapa serangga tuh suka banget gitu. Kayak kupu-kupu itu juga suka loh. Lah kan ulet ntar jadi kupu-kupu. Iya, tapi kan terus ulet dia tidak nelor selamanya di gitu. situ kan, makanya ada banyak gitu Mbak Iya, benar. Jadi itu udah sunatullah ya. Iya, jadi bagi dikit lah gitu. Jadi kalau misalnya ada ulet tuh tinggal dipetik gitu, dipindahin. Diambil aja ya. Karena kan dia gede ya. Jangan sampai terlalu endut. Kalau mau dipites baca bismillah ya Mbak Eng. Kalau mau dipites gitu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada lagi nih. Mbak Isya dari Mbak Ika Nun Jauh di Salatiga sana ya. Terima kasih sudah hadir Mbak Isya. Kemarin min saya mati karena dikasih kulit telur. Ada pengaruhnya nggak Mbak? Sebenarnya minnya itu kalau kulit telur ya, kalau kulit telur itu dikasih kemana dulu? Apakah dikasih di atasnya? Apa dikasih ke dalam medianya? Karena kalau min itu kan bukan dari kita ya, dari negara kita ya. Jadi dia itu nggak bisa terlalu basah gitu, nggak bisa terlalu kering. Jadi tolong dicek dulu medianya, kemudian dilihat simatnya. Dan dicek juga berapa kali sih dia menyiram. Nah, Oke, kalau tadi Mbak Utami ini udah ya, nggak bisa pakai garam dapur, mati. Udah, nggak bisa pakai garam dapur. Oke. Nah, terus kasihan, apalagi uletnya gemuk-gemuk, diambil aja Mbak, diambil ya, boleh ya, dipindahkan ke selokan gitu. Iya, kalau nggak ke tanaman lain gitu. Waktu itu siapa ya di GNO ada ya ditaruh di akuarium dikasih daun-daun kata dia daun-daun terus sampai jadi kupu-kupu. Boleh juga itu Mbak Ade Nurul, Mbak Yuli ya dicoba ya. Terus saya stres sama daun mint. Jangan, Anda stres mintnya jauh lebih stres gitu. Ini ceritanya Mbah Dukun mau nambahin nih ya tentang min ya. Kalau min itu Mbak-mbak semua, kalau dia nggak rajin digunting, dia akan ngambek dan mati mengering. Jadi bukan karena kekurangan nutrisi, bukan karena apa-apa nggak. Sebenarnya dia baik-baik aja. Cuma daun min itu daun yang manja. Jadi kita emang bisa kalau di luar negeri itu kan ibu-ibu nanemin itu di dikit-dikit dipakai ya, dikit-dikit dipakai. Kalau di kita mah dibiarin aja. Iya, apalagi sindromnya petani-petani newbie itu demen diliatin. Kalau diliatin dong dia mati, dia pengen dimanfaatkan. Demikian ya. Dipetik tiap hari boleh. Tuh, Mbah Dukun sudah menjawab ya kesalahannya Mbak Dukun. Asik. Sekarang balik lagi ke Bu Dokter, lanjut Bu. Nah, terakhir potasium nih atau kita nyebutnya kalium ya. Itu bisa dengan kulit pisang. Ini yang paling murah, kulit pisang dipotong-potong. Nah, ini nanti urusannya Mbak Ida nih. Nanti kita bisa dengarkan apa sih kegunaannya, bagaimana cara memakainya, terus gimana penyimpanannya dan lain-lain. Bisa pakai ekstrak rumput laut, tapi mahal ya. Karena rumput lautnya kalau kita dekat daerah nelayan, itu kita bisa ngambil. Tapi ekstraknya aja, bukan rumput lautnya. Nah, ini dia para ibu-ibu hebat. Baiklah ya, siap-siap ya yang akan dikit lagi merasa berdosa ini ya. Nah, dosa-dosa para pekebun ya. Nah, yang pertama air. Nggak boleh pelit, tapi nggak boleh kebanyakan. Nah, susah ini. Apalagi musim hujan gini kan? Bener. Nggak boleh pelit artinya apa? Lihat media tanamnya. Media tanamnya belum basah, jangan cuma dikasih setetes 2 tetes. Nah, ketika kebanyakan juga nggak boleh. Kenapa kebanyakan? Apalagi nih ya yang punya lahan terbatas pakai pot, nyiramnya semangat banget, nutrisinya just hilang. Karena dia terbawa air. Hanyut. Hanyut. Nah, ada yang ngaku kalau nyiram sampai banjir. Mbak Reni. Mbak Eng ngaku lagi, Mbak Eng. Aduh. Itu dosa aku deh. Wah, bener banget. Oh iya, ini ada nih yang bilang nyuruh nyiram pakai air yang udah dicampur micin dan garam. Waduh, kalau garam itu ya, gini. Saya punya
punya senior, dia punya tanaman cabai, abrek-abrek, udah mau berbuah-buah, bunga-bunganya udah keren-keren banget. Dikasih garam, nggak sampai 5 menit, habis disiram langsung tewas semua. Jadi nggak benar ya. Kalau micin iya memang karena ada penelitiannya, cuman dia ada takarannya. Gitu. Nggak bisa kebanyakan juga ya. Nggak bisa kebanyakan. Oke. Lanjut dulu. Cara menanam. No monokultur dan ada companion plant. Monokultur itu dalam arti gitu. Kita misalnya ini biasanya di tanah ya. Kalau misalnya tanah, kita nanam misalnya cabai semua. Itu nggak bisa. Tiap bulan. Akhirnya apa? Nutrisinya yang hanya digunakan cabai itu kan itu aja. Ya kan? Jadinya tidak bisa dikembalikan lagi gitu sama bakterinya. Karena bakteri itu terus cacing tanah, itu kan juga butuh yang lain dong. Jadi kalau misalnya cabai itu nanti ada masanya ketika dia sudah berhenti. Nah, ketika dia sudah berhenti berbuah, itu artinya nutrisi yang di tanah itu sudah kering. Makanya itu monokultur itu sebenarnya nggak bagus. Companion plant. Kita menyebutnya teman tanaman ya. Jadi kalau misalnya tumpang sari. Nah, bisa juga. Kalau misalnya kita punya beberapa tanaman untuk kita gunakan untuk dimakan ya, itu baiknya memang ada companion plant. Artinya ketika ada hama masuk, yang duluan kena itu adalah companion plant. Tapi harus ditanam sesuai dengan arah matahari. Misalnya matahari pagi jatuhnya di sebelah kanan. Companion plant-nya ditanam dulu, baru kita menanam tanaman yang akan kita gunakan atau kita pangan. Gitu. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik ya telat. Karena kan hamanya lihatnya, tanaman yang itu dulu gitu. Jadi dia udah target ya. Targetkan dulu. Oke, ada yang mau nanya dulu di sini? Nih, ada yang tadi udah pada mengaku-ngaku dosa ya. Terus sebentar kita ke bawah. Nah, nyiram pakai air. Tadi micin udah ya. Udah. Boleh. Terus tanya takaran micin. Waduh, ini harus private ini mah. Nanti ya kalau takaran-takaran ini ya. Kalau disiram air bekas rendaman air asam jawa atau cuka apel. Soalnya kan kayaknya gini deh. Kalau menurut penerawangan Mbak Dukun nih, Mbak Dukun itu jadinya ya. Ini Mbak Dukun. Mbak Dini ini mencuci sayurannya pakai rendaman air asam jawa atau air cuka apel nih. Oh iya, untuk menghilangkan penerawangan pestisida saya. Ya. Gimana Bu Dokter? Jadi gini, pestisida jeleknya tuh dia sistem kerjanya begini. Ketika kita nyiram pestisida, dia akan menghalangi pengambilan nutrisi dari tanah. Itu jeleknya pestisida. Nah, ketika kita menggunakan asam jawa untuk melepas semua pestisida itu kan dia sudah terurai di situ ya. Sudah luluh, sudah terurai di situ. Itu tidak apa-apa. Tapi memang baiknya dicoba dulu, karena kita nggak tahu pestisida yang digunakan itu apa. Nah, demikian ya Mbak Dini. Nah, begitupun air cuka apelnya nih, kalau terawangan saya ini bekas nyuci juga ini. Bekas nyuci sayur ini. Iya, terus, apalagi nih, tanaman bersahabat atau tidak? Gimana iya, jadi gini, tanaman itu bersahabat atau tidak, dalam satu pot juga boleh. Itu bisa dilihat kalau misalnya mereka itu saling berinteraksi, berhubungan dengan baik atau tidak, itu bisa dilihat kalau kok aku lucu sih jadinya ya, kita aduh. Tanaman utamanya itu sehat, bisa dilihat. Nah, kalau daunnya hijau biasa aja, nggak hijau yang terlalu hijau banget, atau hijaunya hijau muda banget, terus kuning. Nah, berarti dia cocok ya? Cocok. Jodoh, berarti jodoh. Jadi dia bisa bersahabat lah, gitu kan, selama-lamanya. Gitu ya, Ibu-Ibu. Kalau satu pot boleh 2 nggak? Boleh. Gimana, Bu Dokter? Boleh, tapi salah satunya bukan tanaman yang akan kita pangan, karena nanti dia saingan. Nah, itu dia ya. Boleh berdua, yang penting yang satu itu bukan tujuan utama. Jadi misalnya gini, ini Mbak Dukun boleh ikut ngomong nggak ini? Mbak boleh Dukun? dong. Oh boleh ya. Dong. Jadi misalnya gini,
mau nanam kangkung. Kalau kangkung susah. Kalau mau nanam bunga matahari. Nah, di sekeliling bunga mataharinya itu boleh tuh, misalnya mau nanam mint. Nah, itu boleh. Benar. Temenan itu, temenan. Gitu. Kayak gitu ya. Lanjut Bu Dokter nih. Berarti tadi ada yang nanya juga ya, kalau lagi musim hujan ini gimana? Gimana Bu Dokter? ini pakai teknik angkat ya? Kalau pakai pot ya? Iya. Jadi memang kalau misalnya musim hujan ini kita harus kenal dulu nih sama tanaman kita. Apakah dia tanamannya memang suka yang basah-basah? Atau memang dia harus kering? Kalau misalnya kering, diusahakan dia kena sinar. Dan jangan terlalu banyak disiram. Jadi cukup dilihat aja medianya. Oh, medianya basah. Ya udah jangan disiram. Tapi kalau misalnya medianya kering, disiram. Gitu. Ini variasinya kalau tanaman supaya nutrisinya ditahan stabil macam petani kalau habis panen padi diganti tanam yang lain. Betul Mbak, bisa begitu ya Bu Dokter ya. Terus Mbak Aili nanya, penyegaran. Mbak Aili nanya yang nyiram pakai micin. Aduh kalau dosis mesti private, ada tarifnya Mbak Aili. Waduh. Terus ini rumah kita ditinggal mudik, gimana ya tanamannya terjaga? Waduh, ini susah. Kalau lagi musim hujan gini mah aman, Mbak. Aman. Musim hujan lah ya, Bu Dokter ya. Iya, tapi kalau misalnya musim kering, kita bisa pakai botol ya, dibalik. Gitu. Kan banyak tuh di YouTube tuh hacknya gitu kan. Itu bisa dipakai. Nggak dibalik bisa, bawahnya itu ditusuk-tusuk pakai jarum. Jadi nanti dia netesnya lama. Gitu. Itu tips dari Mbak Kakungnya anak-anak. Ini ada apa ini? Ada wedang ungu segala ini gimana? Kita lanjut dulu ya. Kita balik lagi ya ke laptop. Lanjut. Aerasi. Jadi kolom udara di tanah itu penting untuk pertukaran gas. Jadi kalau misalnya tanaman kita ada cacing tanah, bersyukurlah. Karena apa? Dialah yang membuat kolom-kolom udara di dalam tanah. Itu dalam banget. Itulah fungsinya mereka. Jadi jangan membuang plastik itu di tanah ya gara-gara itu. Supaya cacing tanahnya sehat. Kalau cacing tanahnya sakit perut, mereka akan berkurang. Nah, kalau berkurang, tanaman kita mati. Dan lebih lagi juga, lubang di pot itu penting. Jadi tolong diperhatikan ketika kita nyiram, airnya itu jangan sampai dia merendam media tanah. Ya, apalagi nih biasanya banyak sekam ya. Kalau terlalu basah juga tidak baik. Ini ada yang hand ya, Mbak Dila ya, Mbak Faradila ya? Ada kuda Nil itu, suara siapa itu kuda Nil? Tolong ya, ibu-ibu. Ini Mbak Eng tadi nanya apa ya? Aduh, Mbak Eng jangan ngambek dong. Ini nanya apa tadi Mbak Eng? Eng Gusti kalau nyiram pakai air cucian beras. Ya bagus dah Mbak Dila, Mbak Dokter. Boleh banget gitu. Tapi kalau berasnya yang diputihkan, diberi pemutih itu hati-hati ya. Tidak bagus. Kembali lagi berasnya seperti apa? Kita balik lagi. Balik lagi dulu. Selanjutnya media tanam. Kita harus cek dan recheck media tanam kita apakah sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Dan ganti ketika diperlukan. Kadang-kadang ketika dia sudah makin dewasa, itu harus diganti, ditambahi terus supaya nutrisinya terjaga. Dan jangan sampai ketika kita pindahkan, kan biasanya banyak sisa-sisa tuh. Itu nggak kita tambahi sesuatu. Karena nutrisinya pasti kurang. Dan ini rata-rata kemarin kalau kita lihat media tanamnya ya, rata-rata semua pakai sekam yang masih basah. Itu salah sekali. Sekam yang bagus adalah sekam yang sudah dibakar. Karena mengurangi resiko penyakit. Tapi sebaiknya memang beli saja yang sudah dibakar. Karena kalau kita membakar sendiri, itu bara apinya itu susah sekali untuk mati. Dan itu berbahaya sekali. Apalagi kalau di rumah punya anak kecil ya. Gitu. Oke, pupuk. Ini kadang-kadang saya kurang mengerti ya, kenapa orang suka sekali pakai pupuk gitu. Pertanyaannya adalah, tanamannya butuh tidak? Itu yang harus kita lihat. Kalau misalnya butuh, oke lah dikasih. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Dia sudah mau muntah gitu, ditambahi lagi. Nah, pemupukan yang baik itu kita kasih air dulu, dikasih pupuk, tapi pupuknya dicairkan,
baru disiram lagi. Dan digunakan penggunaan pupuk ini harus pagi ya, jangan sore. Pagi ya saudara-saudara, jangan sore. Biar apa Bu Dokter? Biar tidak soalnya daun-daun tumbuhan masaknya pagi ya? Iyo, kalau malam tuh dia udah waktunya istirahat, dan tanaman itu bukan kayak kita. Kalau malam-malam kita kan tumbuh gitu, dia mah enggak, tumbuhnya dia mah pagi gitu ya. Jadi jangan maksa gitu, bisa makan gitu. BTW ini Bu Dokter, udah kelamaan ini. Bu Dokter dari tadi ngomongnya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Aduh, saudara-saudara, para pemirsa yang nanya dari tadi ya, media tanam yang ini, sabar. Nanti ada sesi pertanyaan, kita jawabin ya. Sekarang, kita menuju ke narasumber kita. Kalau tadi udah ketemu dokter, Mbah Dukun, nah ini Chef. Nah, kita panggilkan sama-sama. Where are you? Chef Ida? Itu dia. Di-unmute, Bu. HP nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya bisa pakai HP. Alhamdulillah, soalnya Jagakarsa hujan deras. Kita tetanggaan. Betul. Jadi saya tahu kalau Ibu Chef ini kesulitan sinyal ya. Deg-degan saya tadi ya. Iya. Nah, kita akan belajar tentang apa Mbak Ida? Tentang berbagai solusi yang tadi ditemukan oleh Ibu Dokter. Solusinya seperti apa? Ternyata solusinya nggak jauh-jauh. Semua ada di sekitar kita, di dapur kita sendiri, dekat saja. Betul begitu Mbak Ida? Iya, betul. Ya. Saya silahkan, Mike, saya serahkan kepada Ibu Chef yang akan meramu makanan-makanan enak untuk tanaman kita semua. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Evi atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ya. Nah, tadi sama Mbak Isya sudah sudah dipaparkan kebutuhan tanaman apa, maunya tanaman itu seperti apa, kebutuhan akan pupuknya seperti apa. Nah, yang pertama kali kalau saya hanya mau mengajak gitu ya. Hanya mau mengajak, kalau kita melihat tanaman kita ada hamanya, jangan langsung wah pasti habis nih gitu. Gimana nih? Aku nggak ini. Pasti biasa ya. Kalau pemula seperti itu. Karena saya juga seperti itu dulu. Kalau ngelihat hama, ngelihat kutu tuh, wah udah heboh. Bawa semprotan, bawa apa aja, bawa gunting gitu. Nah, yang sementara gini, yang perlu kita resapi. Sebenarnya tanaman itu salah satu jalan dari kita bersedekah. Itu sama aja gitu, sama aja dengan sedekah. Ketika tanaman yang kita tanam dengan penuh udah sepenuh hati, tiba-tiba nemu gitu ya, pagi-pagi ada bolongnya dikit, ada kutunya dikit, itu sebenarnya berarti hewan-hewan kecil di sekeliling kita itu sedang menuntut kita untuk berbagi adil gitu. Biar kita bersedekah. Betul nggak? Masya Allah, betul. Mbak Evi apalagi paham banget lah kalau yang kayak begitu ya. Kebunnya kan udah banyak, udah luas ya. Nah, kalau di permaculture udah nyobain deh tuh ya sodako. Iya, alhamdulillah. Sodako sama monyet abis pepaya satu gitu kan? Iya gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau di permaculture itu namanya fair share. Kita harus berbagi adil kepada sekeliling kita. Jadi ketika kita menanam, selain kita memperhatikan tanaman kita gitu, maunya ditanam seperti apa, mau tumbuhnya nanti cantiknya seperti apa, kita juga harus memperhatikan sekeliling kita seperti apa, kondisi lokasi tanamnya, udaranya seperti apa, arah sinar mataharinya bagaimana, dari mana, itu tadi Mbak Isya sudah dijelaskan ya kayak tadi. Nah sekarang lanjut. Oke. Nah sekarang itu untuk pupuknya, untuk pupuk kita bisa memanfaatkan dari rumah kita sendiri nih. Kalau kita punya sisa organik,
itu jangan dibuang. Itu bisa berguna juga untuk pupuk dan pestisida. Jadi jangan buru-buru berpikir kalau kita, kedengar nggak Mbak Evi? Maaf, Kedengeran Mbak soalnya di Ida, sini lanjut. Oh, iya, jadi jangan buru-buru berpikir cari pestisida kimia nih, gitu, atau cari pupuk, karena sebetulnya tanaman itu hanya butuh sedikit. Dan nanti itu perlu diulang itu nanti ketika kita sudah mulai panen, udah ada buahnya, ada bunganya, itu baru mulai berutin kita harus beri pupuk dan kasih pestisida kayak gitu. Nah, untuk pemanfaatannya apa nih gitu yang di dapur kita nih yang bisa kita yang bisa kita manfaatkan nih di dapur dari dapur. Mbak Herti minta tolong turunin lagi dong screen-nya. Nanti ya, sebentar ya saudara-saudara. Ya, sekarang Mbak Ida mau bikin apa dulu nih? Kira-kira yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi nutrisi tanaman kita yang paling sederhana. Apa Mbak Ida? Sederhana. Kalau di dapur gitu ya, sisa-sisa makanan kita kan kadang nemu sisa nasi ya. Ada sisa nasi. Nah, itu bisa dijadiin mol dari nasi. Kita nanti perlu itu jamur itu yang orange-nya dari nasi itu nanti dibikin mol. Tapi di sini saya mau mengajak memanfaatkan kulit pisang. Nih kulit pisang kayak gini. Kulit pisang ya, kan tidak boleh dibuang ya. Pisang nangka buat goreng pisang sama ini kulit bawang. Aku udah ngumpulin nih gitu. Kulit bawang. Ini udah dikumpulin beberapa hari. Nah, kulit bawang biasanya itu kan jangan dibuang ya. Nah, iya biasanya dibuang. Terus kalau ada bawang yang busuk atau bawang udah jelek atau kadang kita ya ada rasa jelek sih bentuknya, kecil banget sih, kayaknya nggak bakal enak gitu ya dimasak. Itu jangan dibuang. Nanti bisa disatukan dengan ini kulitnya. Nanti si bawangnya digeprek, nanti dikasih air, disiram kayak begini. Aku langsung aja ya Mbak Evi ya. Ya, itu kan jadi ibu-ibu kalau ngupas bawang taruh di wadah yang ada tutupnya, terus diisi air sampai semana Mbak Ida? Nih, airnya ngikutin ininya, wadahnya segimana, nanti kulitnya kita segimana, asal kerendam. Nanti ditutup. Asal kerendam semua ya? Ya, asal kerendam semua, tutup dan tutupnya simpan. Kenceng apa nggak kenceng? Ya, nggak usah kenceng-kenceng banget ya. Tapi jangan takut. Ini gasnya nggak seperti ekoenzim atau mol. Jadinya misalnya kita harus ninggalin rumah beberapa hari pun ini aman, nggak bakal meledak gitu. Ini tutup kayak begini. Ini kenapa harus ditutup? Kenapa harus ditutup? Karena kalau dibuka udah mah ya baunya teh meledak bisa. Tuh, nah Sundanya keluar saudara-saudara. Meledak gitu. Nah, kalau harum wangi maksudnya bau bawang tidak enak gitulah. Ya. Kalau nggak ditutup, nanti jamur-jamur hitamnya nanti pada nongol. Di atas tuh ada jamur hitam. Walaupun memang nggak masalah, si jamurnya tuh tetap masih bisa dipakai nanti buat pupuknya. Tapi lebih baik kan kalau higienis juga ya, pasti kita pengen. Nah, ini untuk kulit bawang. Itu kulit bawang. Nah, kulit bawang ingat ya 2 hari. Nah, nanti ini pemakaiannya gimana? Pemakaiannya nanti tinggal disaring. Aduh, saya nggak nyiapin saringan nih. Disaring. Nih, itu ditunggunya berapa hari, Bu? Ibu Encep, itu berapa hari? 2 hari, saudara-saudara ya. Nih, kalau udah jadi itu kayak begini nih, warnanya keruh. Kayak begini dan ada yang tenggelam kayak gitu. Nanti disaring. Kalau untuk pupuk, nah ini diencerkan dulu 1:50. Jadi misalnya 1 sendok makan gitu bisa diencerkan dengan 500 apa 600 ml air aja. Kira-kira kayak pokoknya mah kalau itunya segelas, airnya 50 gelas, demikian Ibu. Ya, boleh. Pokoknya banyak aja gitu. Betul. Dan itu juga kita nggak usah khawatir, misal tidak akan pernah overdosis ya sebenarnya kalau tanaman tuh.
Nah, Catat. nggak akan pernah Tadi overdosis. kan ada yang nanya tuh takaran ya, takaran. Nah, kalau yang organik gini nggak ada takarannya. Kalau Iya. nggak ada takaran pasti maksudnya ya. Iya. Kalau tadi mecin, nah baru itu kita harus maaf. Iya. Sebentar. Cuman tetap ya, tidak apa ya, tidak langsung murni begini kita siram Iya. gitu. Tetap harus diencerkan. Kalau mau dijadiin pestisida nabati, nah kita siapkan semprotan kayak gini, nanti dimasukkan cairannya ke sini buat siram-siram kayak begitu. Buat Siramnya semprot pagi yang hari. Yang itu dibalik-balik daun daun jeruknya terus. nggak dideketin ulat, nah biar iya. bau bawang. Oh iya, kalau soal apa ya, hama yang kayak begitu ya, kayak ulat kayak gitu, sebenarnya bisa juga ya kan, kita berpikirnya itu sedekah ya. Berarti itu satu lagi, tanaman kita harus dibikin gemuk, dibikin sehat, biar si ulat, belalang, terus kutu-kutu itu tuh memakan tanaman kita tuh hanya sedikit aja, jadi cepat kenyang. Jadi cepat kenyang dan jadi nggak masif gitu, nggak merusaknya tuh nggak masif, karena bagaimanapun itu hak mereka juga sedikit gitu ya, dari apa yang kita tanam mereka juga mau ambil gitu. Itu prinsip tersier kayak gitu. Ini Iya. ada yang nanya, Bu Baik. Ida, Siap. bikin kulit bawangnya bisa dicampur antara baput sama bamer atau harus dipisah? Boleh. Ini aku juga campur kok. Aku jadi campur. Ini kalau kelihatan, ini bawang putih di bawah, ini bawang merah di atas. Bombay kumaha Bu? Bombay? Tiasa? Boleh. Oh, boleh, saudara. Boleh, bawang bombay. Tapi kalau daun bawang, nah kalau untuk daun bawang aku punya tips nih. Jangan dijadiin pupuk, tapi bisa dijadiin minyak bawang. Kalau di masakan Chinese itu, seperempat minyak goreng seliter minyak goreng, masukkan 250 gram minyak bawang daunnya itu yang udah jelek-jelek gitu ya kan, sisa masak kadang kita ujungnya itu dibuang ya. Nah, kita masukkan, digodok sama minyaknya selama sekitar 15 menit, nanti didinginkan langsung disaring, itu bisa buat numis-numis, bisa buat itu bikin kalau lengkap, coba nggak cuman pupuk diajarinnya, coba ya. Lengkap banget jadinya Ibu Chef boleh kita apa ini. aja. Diencerin ya, ini ada lagi nih Mbak Ade Nurul iya. dari IP Bekasi, diencerin ya Mbak tadi ya udah ya 1:50. Sudah. Nah sudah ada tanya diencerin. nih Mbak Ratna, Gimana? Puspita Ratnasari yang aku rindukan, muah-muah, berapa lama disimpan rendamannya Mbak Ida kalau yang udah disaring, bolehnya? Kalau udah disaring, kayaknya cukup. Sebenarnya gini ya, kan kadang kan hama itu juga cuman sedikit ya. Kalau kita telaten tiap hari, kita liatin, kita openin nih tiap hari tanaman, kan kita bisa lihat tuh. Itu biasanya hanya sedikit kok, beberapa daun atau apa gitu. Jadi untuk persiapan, misalnya kita nggak usah nyetok banyak. Jadi kira-kira nih udah mulai kelihatan ada tanaman kita yang ada hamanya, kita buat kira-kira segenggam aja, nggak usah sampai banyak banget, itu bikinnya sampai sejerigen gitu. Kalau bikin itu jualan bumbu dasar kan banyak. Kalau bumbu dasar banyak. Buat bisa didagang berarti ya itu pupuknya ya. Iya, dikasih label, dikasih nama pupuk organik gitu. Bisnis baru. Lanjut. Oh iya. Kulit bawangnya dikumpulin di suhu udara atau perlu di kulkas? Nggak perlu. Kalau dikumpulin sebenarnya, gini. Kita perhatikan juga ya, kulit bawangnya itu kan jangan sampai lembab lah ya, gitu. Kalau lembab itu takutnya ada kutu-kutu datang gitu, namanya kita kumpulin beberapa hari gitu. Namanya kita kan masak langsung aja Bu, kecuali kalau kayak kita food prep gitu ya Mbak Ida ya, itu betul. Misalnya setengah kilo gitu langsung aja bikin, terus gitu. Terus direndam daunnya itu sama air 2 hari Ibu-ibu ya, ini dibantu ya sama Mbak Dukun ya Bu Chef ya. Nah, ini kalau lebih dari 2 hari masih bisa dipakai, justru dipakainya itu Mbak Endah IP Banten. Setelah 2 hari baru kemudian dipakai. Nah, disimpannya berapa lama? Bebas.
Bebas. Bebas Iya, kan nggak ada ya? expire. Nggak ada expired-nya. Nah, catat Nggak ada expired. nggak ada Jangan expired pakai. ya, saudara-saudara. Kalaupun gitu. misalnya nih selama beberapa hari kan itu kan disemprotnya kan dalam seminggu itu beberapa hari itu disemprot sampai si hamanya mulai hilang. Nah, misalnya ada sisanya, jangan takut, siramin aja di media tanamnya itu jadi pupuk. Oke. Nah, Demikian ya. pestisida itu disemprot, kalau jadi pupuk itu disiram di sekeliling Disiram di media sekeliling tanamnya. akarnya ya, saudara-saudara. Tapi jangan langsung ke akarnya, takutnya panas, gerah. Oh, nah salah ke tanahnya deh, Mbak Dukun Jadi salah. ke tanahnya. Itu Nah, yang Mbak kulit Ida, bawang. Iya, itu yang kulit bawang ya. Nah, ada yang nanya satu lagi. Kalau bikin gimana? pupuk kendalanya selalu bau serumah. Ada tips? Nah, itu tadi tipsnya ditutup, Mbak. Ya, biar nggak bau ya. Ditutup terus disimpan di ruangan yang apa ya, yang kira-kira nggak dilalui orang. Kalau saya di dapur sih, kalau aku sih di dapur. Jarang dilalui oleh bapak-bapak lebih tepatnya. Nah itu, karena biasa-biasa yang komplain itu bapak-bapak gitu. Dan jangan apa ya, jangan di tempat yang kira-kira bakal kesenggol anak-anak gitu. Nah, karena itu bakal PR banget. Salah loh, karena kan ekoenzim itu wangi ya, terus dia bilang, "Idi kayak sirup-sirup apa gitu kan." Nah, sekarang aja. Apakah nggak mengundang lalat datang? Ditutup, Mbak. Apa ini? Oh iya, ntar yang ini Mbak Ain nanti dijawab ya. Sekarang pupuk pisang dulu, Mbak. Ini udah 1438. Oke. Pupuk pisang. Kalau untuk pisang, nih kan, saya punya nih kayak gini. Ini nanti bikinnya dua macam nih, pupuk cair sama pupuk padat. Nah, pupuk padatnya gimana? Kalau punya kulit pisang tuh dijemur. Nih aku punya nih yang udah keringnya tuh. Udah keringnya. Aduh, sorry. Ya Allah, dia rajin loh. Ini kering kayak gini. Kalau rajin dipotong-potong. Dipotong sesenti gitu. Kalau open. Kasih kerjaan ya buat anak-anak. Ibunya bisa. Makanya nih untuk pemanfaatan limbah organik begini, ini libatkan anak-anak buat kegiatan ini pas pandemi. Itu seru kok. Nah, ini aku nggak potong-potong kering kayak begini karena tujuannya nanti juga buat mulsa kalau aku. Jadi nggak semuanya jadi pupuk cair, nggak jadi cair pupuk cair. Berarti ini pertanyaan Mbak Ain terjawab nih. Gimana? Yang mana? Kalau sisa kulit pisang dijadikan sebagai pupuk, apakah nggak mengundang lalat datang? Tanahnya ditaruh di atas tanah atau digali? Jawab. Silakan. Oke. Kalau sebagai pupuk nanti kan ada bagian yang dipotong-potong kecil itu, nanti kan ditaruh apa ya? Bisa dicampur sama media tanam. Jadi ditutup sama tanah. Ada yang ditaruh di atas ya, jadi di sekeliling pohonnya ya. Ya, maksudnya gitu. Bisa di juga pohonnya. Bisa juga sebagai mulsa atau penutup lapisan media tanamnya di atas. Insya Allah nggak akan mengundang lalat datang kan? Karena udah kering. Ada, Mbak. Karena kan udah kering. Kecuali masih lembab. Jadi ini juga dijemurnya harus kering banget gitu. Kalau misalnya rajin dan kebetulan listriknya berlebih di rumah, boleh di oven. Jadi lebih cepat. Rajin ya. Masya Allah, rajin banget. Nah, sekarang yang bikin pupuk cair. Kalau bikin pupuk cair, kebetulan saya nggak ada ininya ya, tapi di materi kan ada ya. Jadi di materi gimana? ada. Jadi tinggal sama persis kayak bawang tadi ya, dipotong-potong ya. Potong-potong, disiram air, dipotong-potong. Itu ada pemandangan dari Mbak Herti. Ini yang tadi Mbak yang ada toplesnya. Nah, nih. Nah, iya itu. Sampai kerendam kayak tadi ya. Bener nggak Mbak Ida gini ya? Betul, iya. Kayak gitu sama aja. Jadi perlakuannya untuk kulit bawang dan kulit pisang sebagai pupuk cair ini kayak gitu. Hanya dipotong-potong dan direndam air. Tapi kalau untuk kulit pisang ini bisa sampai 7 hari ya. Jadi lebih fleksibel lagi nih. Kalau bawang karena aromanya kuat, makanya hanya 2 hari direndamnya. Kalau untuk kulit pisang bisa 3 sampai 7 hari. Gitu. Catat ya ibu-ibu, baru disaring ya. Gitu. Terus si bekas itunya
Kalau yang bekas direndam air baru dijemur boleh? Bekas direndam air itu juga boleh, sama aja Boleh kan ya, sebenarnya sama aja ya. pemanfaatan juga. Cuman ya karena basah itu kayaknya kalau lagi dijemur nanti mengundang lalat yang kecil-kecil gitu. Oh gitu. Lebih amannya sih dipisah, Mbak. Oke, Kalau memang siap. mau yang kering apa mau yang cair. Siap. Berarti kalau yang udah gini mah masuk kompos aja lah ya. Betul. Jadi gini, kan selama ini taunya pokoknya kalau limbah organik itu masuknya semua ke kompos, kan? Apapun masukin ke kompos gitu. Tapi kalau semua serba langsung masuk kompos itu komposter kita tuh langsung cepet penuh gitu. Betul. Kecuali kalau saya cara-cara seperti bikin pupuk kayak begini, ini tuh penundaan sih sebenarnya. Penundaan kepenuhan kompos yang lahannya terbatas ya. Kalau saya kan emang sengaja bikin bak mandi tuh khusus buat kompos. Iya. Karena orang malas. Kalau Mbak Evi mah mau Mbah dukunnya malas, saudara-saudara. Jadi gini, tentang bau. Nah, ada lagi nih Mbak Ida, tentang bau. Boleh. Saya buat juga pupuk cair. Nah, pas aplikasi bau khas busuk mengular. Apa saya kebanyakan pakainya? Bau. Itu ditaruhnya di mana pas lagi bikin? Nah, coba. Siapa yang tanya ya? Coba Mbak, ditanya. Ini itu tadi mana ya? Mbak Endah IP Banten. Jadi mungkin pas pengaplikasian nih, dituang gitu, terus bau sampahnya tuh kerasa gitu. Bau pas nyiramnya. Sampah ya. Oke, aku tanya, berarti pupuk itu cairnya bahannya ya? dari apa? Nah, pupuk itu cairnya dia, bahannya Mbak. dari apa? Harusnya kalau udah jadi pupuk cair, baunya itu nggak menyengat ya, kecuali bau bawang. Kalau bau bawang itu bau bawang banget. Enggak sih, kecuali bawang. Kalau bawang pasti tetap menyengat. Kalau pisang enak aja sih wanginya. Pas lagi dijemur aja, itu kulit pisang tuh bau kayak sale gitu. Apa ya namanya? Pisang sale gitu. Jadi bau-baunya kayak gitu aja gitu, kayak pisang dijemur. Terjawab ya Mbak Indah. Kita lihat dulu itu terbuatnya dari apa. Kalau dari yang drum biru itu emang baunya POC. Itu mah POC, Mbak. POC. Itu mah memang dah. Pokoknya bener-bener dah. Iya, itu mah saya Mbah Dukun nggak kuat juga, biar kata udah punya ilmu kebal juga, nggak kuat. Cuman itu wajar ya. Kalau aromanya tercium lebih terciumnya deket gitu ya, 5 cm baru kecium, itu wajar. Tapi kalau pas buka komposternya atau pas ngalirin POC-nya langsung berbau kayak gitu, itu berarti harus dicek kandungannya apa gitu. Kalau saya nyiasatinnya nih, ketika bikin komposnya, dibanyakin bahan buah, kulit buah dibanyakin. Ampas kopi, teh itu dibanyakin. Jadi itu buat penyerap bau juga gitu. Catat ya ibu-ibu. Itu tips. Nah, tips. Terus ada yang nanya nih dari Mbak Lisa IP Tangsel, yang bisa jadi pupuk padat, apakah kulit pisang aja? Kulit buah seperti apel, mangga, nanas, apakah bisa juga? Kalau itu kan berarti kan kekandungan ya. Kalau saya ambil kandungan yang terbanyaknya yaitu kalium ya dari pisang, makanya itu yang saya ambil. Kalau untuk apel, kulit yang lain-lain itu, aduh sayang banget, lebih baik dibikin ekoenzim aja. Itu dibikin ekoenzim itu lebih bagus, nanti bisa buat bersih-bersih, ya kan? Bisa buat nyemprot-nyemprot. Lebih banyak lagi gitu manfaatnya gitu dibanding dijadiin pupuk padat. Seperti itu Mbak Evi. Ada lagi? Terima kasih Mbak Ida. Ada. Bahannya macam-macam Mbak, kulit jeruk, pisang. Nah ya mungkin karena itu Mbak Endah ya, jadi baunya macam-macam juga. Untuk yang pakai komposter drum tadi ada tips dari Mbak Ida, nih Mbak Novi juga ya, biar tetangganya nggak pada komplain. Masukin bubuk kopi, bubuk teh, yang wangi-wangi, kulit jeruk kayak gitu. Nah, yang intinya itu kulit jeruk itu, kalau kulit jeruk itu udah pamungkas itu ya. Nah, tadi ada yang nanya tips males dari Mbak Evi, kompos. Bikin kotak kompos jauh dari rumah, jauh ya dari rumah yang suami Anda tidak pernah mendatangi lokasi itu. Taruh itu semua komposnya di situ, tutupin pakai tanah. Begitu aja terus tiap hari. Nah, itu tips malas dari saya. Aduh, jangan deh. Ya, sekarang ya, kenapa Mbak Ida?
Itu kalau segede, saya penasaran, itu kalau segede kayak gitu Mbak Evi, itu apa, si komposternya itu diaduk-aduk juga nggak? Enggak ya kayaknya. Kalau orang males mah enggak lah. Kayaknya gede banget soalnya. Tapi panennya itu langsung 2 karung langsung masukin Masya Allah, ke kotaknya ya. gitu. Masya Allah. Tenang saudara-saudara, saya bukan Wonder Woman ya, apalagi Cici Liziki, jadi saya mah pakai bapak asisten. Jadi saya kalau udah keringetan gitu saya help me, ini ngangkat kompos gitu. Berdayakan gitu ya, yang ada di rumah. Gitu. Nah, oke, gitu sih kira-kira ya. Gitu sih kira-kira untuk pupuk organik cair dari organik kulit cair, bawang, terus kulit pisang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, ya. insya Allah Mbak Ida. Kalau ada pertanyaan lain lagi, boleh nanti di grup nanti. Nah, kita udah tinggal 13 menit lagi menuju jam 15, saudara-saudara. Pertanyaan udah langsung dijawab ya tadi sama para pembicara. Paling tadi ketinggalan itu adalah apa namanya tadi? Ada yang nanya media tanam. Ini siapa yang mau jawab? Bu Dokter, Mbak Ida? Silakan. Tadi ada yang nanya kokopit, ada yang nanya sekam. Mbak Isya boleh. Oke, kalau kokopit itu kan memang terkenalnya dia aman ya, aman banyak nutrisi. Tapi sekali lagi tergantung tanamannya. Tidak selamanya menggunakan kokopit itu dia kuat ya. Apalagi dia kalau misalnya dia mau membesar gitu kan, tumbuh-tumbuhan dengan akar tunggang itu kalau dikasih kokopit kasihan banget. Dia cuma di situ-situ aja. Tapi kokopit itu bisa dijadikan sumber nutrisi lain, tapi harus dipendam di dalam tanahnya atau media tanam. Ya. Terus kalau misalnya nih tanaman hias, Bu. Iya, kalau tanaman hias ini tetanggaku sampai tales-tales aja dicabutin dari kebun, dipindahin ke rumah. Iya, itu pakai kokopit cocok katanya ya. Iya, katanya begitu cocok. Cuma kan sekali lagi ya, tergantung jenis tanamannya gitu. Dan memang iya nih, tanaman ibu saya kemarin hilang, itu sudah umur 15 tahun itu ya. Hilang, bayang. Hilang saudara-saudara. Kuping gajah saudara-saudara ya. Dan kuping gajah itu sudah banyak anakannya ya. Kaladium, Bu, kaladium. Apa ya namanya ya? Pokoknya aku mah yang kayak gitu enggak ada lah ya. Gitu. Nah, nggak bisa dimakan ya Mbak Evi ya? Nggak bisa. Punya buat cuci-cuci mata gitu kan. Tapi saya mah pengasih saudara-saudara, kalau Mbah Dukun mah banyak yang datang konsultasi terus pada ngasih upeti itu tuh, jadi saya punya tanaman yang bagus-bagus. Kalau pupuk untuk anggrek apa Mbak biar cepat berbunga? Aduh ya Allah. Anggrek itu sangat manja ya. Nah, manja silakan. sekali. Aduh, anggrek aku nggak pernah berhasil nih. Nggak pernah berhasil kalau nanam anggrek. Sepertinya Mbak Ratih Nurlita, Anda bertanya pada orang yang salah. Saya juga menyerah. Mohon maaf lahir batin kepada pengguna anggrek. Iya, pokoknya saya mah ya. Bener deh. Aduh, gimana? Manja tenan deh. Kalau anggrek itu dia sebenarnya tanaman komoditi utama ya. Jadi kayak kita kalau nanam bayam kan, bayam aja ya, masih bisa di companion planning sama yang lain. Nah, kalau anggrek itu nggak bisa. Jadi dia benar-benar lingkungannya hanya untuk anggrek dia saja gitu loh. Dan dia emang egois gitu ya. Dia egois, benar-benar egois. Maunya tuh dia aja. Saya nggak nanam yang egois Mbak Rati ya. Jangan itu. Tapi cantik sih emang ya anggrek cantik itu. Sih memang. Kita punya PR itu loh, Ibu Dokter yang dari grup. Saya share screen sekilas ya. Ini ibu-ibu sudah ada 5 ibu yang fotonya mengirimkan fotonya sudah dipilih oleh Ibu Dokter. Ini dia, kelihatan nggak? Yuk. Mana sih dia? Nah ya kelihatan ya. Tinggal dipilih ini satu Mbak Yuli, masalahnya apa Bu Dokter? Nah, kalau yang pohon salam ini nih, pohon salam ya. Pohon salam itu dia kemarin setelah saya cek itu dia sebenarnya kekurangan nutrisinya itu mangan dan klor. Dan memang kalau dilihat secara keseluruhan, itu cabang yang kiri dan keseluruhan itu dia punya berbagai macam
tanda yang beda gitu, gejala yang beda. Jadi memang ini ada kemungkinan tanahnya memang sudah tidak bisa gitu, tidak cukup. Jadi mungkin bisa dimulai ini lagi ya, dimulai apa? Mulai ditambahin pupuk kandang gitu. Ya, pupuk kandang. Nah, itu paling dahsyat itu pupuk kandang. Dan kalau pupuk kandang yang matang itu nggak bau ya, ibu-ibu hebat ya, tidak berbau. Kalau yang matang, yang bau pupuk itu kalau kandang belum yang jadi. Yang bau itu kalau masih di kandang ya. Jadi kalau nyari di tukang tanaman, usahain yang udah matang, yang udah nggak panas dan udah nggak bau. Begitu Bu Dokter? Benar. Sip. Nah, lanjut. Nah, PR untuk Mbak Yuli ini, dan Mbak Yuli akan mendapatkan door prize ya. Door prize-nya apa? Tunggu kabar dari saya. Selamat Mbak Yuli. Oh, tuh. Ini punya Mbak siapa ya? Sebentar saya nyontek. Ini ada Min. Min ini udah ada jawabannya tadi ya. Ya nggak, Mbak Isya? Ya, Mbak Isya, apa? Ini tadi Minnya, aduh maaf ya ada iklan. Minnya kenapa nih? Minnya kenapa? Minnya kenapa ini? Kelihatan nggak? Wah. Media tanamnya ini sah itu kurang ya, kurang baik ya kalau setelah sah itu ya, kurang baik. Karena dia banyak penyakit, kemudian nitrogennya itu belum terpecah, jadi itu lama untuk diurai. Jadi nutrisinya kekurangan banget gitu loh. Ini kekurangan nitrogen dan kalium ini karena dia daun-daunnya itu nitrogen dan kalium ya, Mbak Ade Nurul. Mbak Ade Nurulnya ada nggak nih? Halo Mbak Ade. Jadi kekurangan nitrogen nitrogen kalium ya. Lanjut. Dan tolong ini punyanya dilanjut ya. Nah ini punyanya Mbak Lulu ya. Mbak Lulu ya. Ujungnya hitam, nekrosis ini. Nah, ini kekurangan kalium. Jadi baiknya ditambah yang tadi, kulit pisang. Kulit pisang, Mbak Lulu ya. Dan medianya ini karena dia tambah besar bisa diganti ya, potnya tambah lebar gitu kan. Nah, iya, betul. Gede, gitu kan. Beli pot yang gedean ya Mbak Lulu, belanja ya besok ya. Wow. Ini punya Mbak Eng. Yang tadi jeruknya juga mati. Mbak Eng. Mbak Eng ini kenapa Bu Dokter? Kelihatan banget ya Mbak Eng ya kalau ini tuh karena kekurangan nitrogen. Dia itu menguning, benar-benar menguning drastis. Nah, mungkin bisa dicek lagi ya media tanamnya, bisa diganti, terus bisa di-pruning beberapa daunnya. Akar pun bisa di-pruning jika terlalu banyak. Dia tuh pruning akar tuh berarti digunting. Dikit. Ya, dipotong-potong dikit aja gitu. Itu biasanya kalau berbagai tanaman hias itu kayak kuping gajah itu perlu ya dia di-pruning di akarnya supaya lebih fresh dia. Oke, ternyata ada pruning akar, saudara-saudara. Lanjut, yang terakhir punya Mbak Saufa. Oke, Mbak Saufa ini dia punya tanaman tomat. Nah, dia bertanya, kenapa sih tanaman tomatnya itu ada nekrosisnya, tapi kok cuman di tepi aja ya? Dan ini biasanya terjadi di, ayo nih daun muda atau daun tua? Ini daun muda. Daun muda. Kalau di daun muda itu terjadi karena kekurangan kalsium. Dan biasanya tunas-tunas yang baru-baru ini itu dia akan hilang, mati gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ada tunas daun baru itu biasanya cepat mati kalau kalsium itu seperti ini. Dan ini kerdil ya, benar-benar kayak ini media tanamnya masih kurang banget nih. Atau kurang simat juga bisa, media tanamnya kebasahan, terlalu basah juga bisa. Gitu ya Mbak Isya. Jadi kalau misalnya daun tunas mati kayak begitu, kita tambahkan kalsium kan ya? Kita tambahkan pupuk dari cakang telur gitu bisa? Bisa. Tapi mungkin ada tips ya. Kalau yang cangkang telur, ini Mbak Dukun ya izin menambahkan, itu dicuci yang bersih dulu cangkang telurnya. Selaputnya gimana Mbak? Jadi dicuci dulu yang bersih, nggak apa-apa. Ngelopekin selaputnya itu agak susah kalau masih basah. Jadi dia jemur, cuci, udah bersih, baru jemur. Udah dijemur,
Baru nanti pas mau ngeremukin, itu ketika dalam keadaan kering, si selaputnya itu lebih mudah dibuka. Benar. Gitu. Nah, itu baru kita aplikasikan di sekeliling media tanam, atau enggak ketika kita mau mengganti media tanam yang baru, itu kita campurin dalam kondisi yang sudah lebih halus ya, jangan masih gede-gede gitu. Iya. Tumbuk gitu ya, suruh anak-anak lah gecek gitu, seru-seruan ya. Kalau ditumbuk semua diulek ya. Kalau rajin lagi dan listriknya berlebih, blender. Di blender ya saudara-saudara, sekalian ngasah pisau blender ya. Gitu. Masih ada 3 menit. Mau open mic atau gimana? Atau mau gimana ini saudara-saudara? Oh, ini ada yang nanya nih tentang lidah buaya. Nah, lidah buaya ini nih media tanamnya itu tidak boleh terlalu basah. Jadi kalau lidah buaya itu ya nyiram itu cuma sekali aja. Tapi kalau misalnya hujan begini jangan terlalu sering, nanti dia busuk akar. Dan memang kalau lidah buaya, kalau sudah dia 15 cm tingginya, terus ada tunasnya segera pindahkan. Kalau tidak, itu bisa terjadi persaingan pertumbuhan dan itu gawat. Dia bisa langsung is dead. Gitu. Jadi tanaman-tanaman manja itu ya tanaman-tanaman yang bukan buat pangan gitu kan. Buat kosmetik itu juga agak-agak manja. Kayak lidah buaya kan manja ya. Ya, saya makanya baru punya satu itu dari Mbak Ida. Saya nggak mau melihara banyak-banyak. Yang manja-manja begitu. Udah cukup. Yang manja ada gitu di rumah. Udah cukup ada 4 yang manja. Nanti ditambahin tanaman juga, Mbak Dukun bisa kurus. Gitu ya. Gitu, insya Allah sudah 2 menit lagi selesai nih. Gitu. Kira-kira bagaimana teman-teman ya? Ini ada quote dari Rumbel Green and Organic. Yeay. Ini bisa kita resapi bareng-bareng. Tidaklah seorang muslim itu menanam sesuatu tanaman, tidak pula yang menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh burung, ataupun manusia, atau binatang apapun, melainkan itu adalah sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Ini dari spesial dibikinin Mbak Ida buat kita semua peserta sharing session hari ini. Jadi, mau bagaimanapun tanaman kita, insya Allah semuanya kembali lagi menjadi sedekah buat kita. Nah, sepertinya kita nggak bisa open mic ya. Sudah mepet waktunya, kita cuma sampai jam 15. Seru sekali, betul tidak teman-teman? Boleh kalau mau open mic ini ya, mumpung 1 menit lagi, silahkan yang mau open mic menanggapi Kakak Dukun. Kita tadi sudah menentukan seorang pemenang penyetor foto yang dipilih oleh Ibu Dokter adalah Mbak Yuli Asnian. Lalu ada... makasih Mbak Isa. Iya, sama-sama. Makasih Mbak Yuli. Ada peserta cepat datangnya ke ruangan ini karena sudah tidak sabar bertemu Kakak Dukun, Kakak Chef, dan Kakak Dokter ya. Itu adalah Mbak Ain dari IP Jakarta. Terus Dukun fenomenal. Memang aduh susah dicari. Kita beri penghargaan kepada Mbak Bunga. Mana Mbak Bunga? Where are you? I'm here, Mbak. Iya, Mbak Bunga akan mendapatkan hadiah dari sponsor, bukan dari Kakak Dukun. Terus di sini ada Kakak Eng Gusti yang tadinya sudah sangat lemas sekali, nggak bisa hadir. Alhamdulillah hadir. Nggak tahu tuh akhirnya minjem HP siapa ya, gitu ya. Pakai laptop siapa itu Kakak Eng. Terima kasih sudah berusaha hadir. Terus terakhir ada lagi untuk Mbak Novi. Mbak Novi tadi kayaknya IP Jakarta itu ya, Mbak Novi ya. Novi yang tadi tuh yang POC-nya bau terus diusir sama tetangga, saya sangat berempati gitu kan. Kita kasih lah Mbak Novi gitu ya. Itu ada 5, sedangkan kita dapatnya 7. Yep.
2 lagi di mana dapatnya? Nah, Kakak Dukun akan memberikan tantangan kepada seluruh peserta sharing session hari ini. Lengkapnya nanti akan saya share juga di grup WAG, cuman ini tips. Ini pengumuman tipis-tipis ya. Silahkan buat teman-teman yang ingin langsung praktek yang sudah di materi yang sudah diberikan Mbak Ida, teman-teman praktek lalu di-upload ke sosial media, nanti hashtagnya apa, yang jelas teman-teman harus mention akun @Ibu Profesional Jakarta, akun Kakak Chef Ida Sani, ida.sani, akun Kakak Isyana_Isya, dan tentunya Anda tidak akan dapat hadiah bila tidak mention saya. Ya, saya @evi_femi. Oke? Nanti hashtagnya apa? Harus ada hashtagnya. Jadi nanti kita umumkan di WAG. Itu aja kayaknya ya, lengkap saudara-saudara. Ada lagi kah? Sudah ya? Gitu. Nah, selamat kepada para pemenang door prize dan kita tunggu 2 hadiah lagi. Itu pakai challenge dari Mbah Dukun, oke ya? Nah, bagaimana Mbak? Kita pamitan ya? Iya, kita pamitan. Tidak terasa, saya sampai haus loh, ya Allah. Lihat gelasnya gede banget kan? 1,5 jam kita bersama, waktu jua yang memisahkan kita. Jadul banget ya. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, mantengin dari tadi, saya liatin ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngantuk, ada yang macam-macam deh pokoknya ekspresinya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para sponsor, para media partner atas terlaksananya sharing session hari ini. Jangan menyesal dan jangan lupa masih ada rangkaian sharing session selanjutnya dan sampai jumpa juga di acara puncak Jumpa Jumpi virtual Milad ke-9 Ibu Profesional Jakarta yang akan live IG di @Ibu Profesional Jakarta di tanggal 20 Desember 2020. Saya Evi, Mbak narasumber, silahkan. Ada closing statement, Mbak Isya. Oh, enggak. Sudah di closing statement sama Mbah Dukun ya. Oke, terima kasih. Mbak Ida? Silakan, udah. Kayaknya udah terangkum semuanya. Udah terangkum semuanya ya. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa, semoga Allah mempertemukan kita kembali di pertemuan-pertemuan offline. Miss you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Isya. Terima kasih Mbak Evi dan semuanya. Terima kasih semuanya. Udah bisa live ya Mbak Evi ya? Boleh. Ya. Silahkan. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama semuanya.